Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Oh, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Roh Allah yang hidup penuh
hatiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran-Mu. Kaulah yang teramat besar, Roh Allah. Roh Allah yang penuhiku. Roh Allah yang pulihkan, Roh Allah yang sembuhkan. Oh, haleluya, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan
kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu kembali dalam ibadat online pada Minggu tanggal 24 Mei 2020. Firman Tuhan pada hari ini akan terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang keenam. Saya membacakan firman Tuhan ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Sekali lagi pertanyaan Yesus kepada orang yang sakit itu, "Maukah engkau sembuh?" Firman Tuhan hari ini bertemakan, maukah engkau sembuh? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang kita membaca di sini jelas bahwa ada seorang bapa yang sudah 38 tahun mengalami sakit lumpuh. Cukup lama, 38 tahun, dia tidak pernah mengalami kesembuhan. Mungkin orang-orang lain di tempat itu sudah sembuh dan sembuh, tetapi bapak ini tidak pernah mengalami kesembuhan. Nah, kita akan melihat dan belajar kenapa dan mengapa seorang bapak yang sakit begitu lama, 38 tahun, tidak pernah mengalami kesembuhan. Dan saya percaya kalau pertanyaan seperti ini, maukah engkau sembuh? Dikatakan kepada saudara yang sedang sakit terbaring di rumah masing-masing, ataupun saudara yang sedang sakit dan berada di rumah sakit, maukah engkau sembuh? Maka saudara akan berkata, saya mau sembuh, saya ingin saya disembuhkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menguraikan lebih jauh, mari kita membaca firman Tuhan secara lengkap untuk kita mengerti awal kenapa sampai harus ada pertanyaan, kenapa engkau mau sembuh? Jelas, sebelum engkau sembuh, pasti engkau itu sedang mengalami suatu penyakit. Dan penyakit apa? Mari kita membaca di dalam ayat 1, 2, dan 3. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, yakni orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang senantiasa menantikan goncangan air kolam itu. Jelas, ayat yang ketiga ini mengatakan, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit. Berarti banyak orang yang sakit di tempat itu. Mereka semua menantikan kesembuhan. Dan hebatnya, Yohanes hanya mencatat 3 jenis penyakit dari semua orang yang sakit. Yang pertama adalah orang buta, yang kedua adalah orang timpang, dan yang ketiga adalah orang lumpuh. Kalau kita belajar lebih dalam dari hal ini, maka kita akan melihat tentang orang-orang sakit itu. Kata orang sakit dalam kata Yunani itu mempergunakan kata asteneo,
Dan kata asteneo itu mempunyai arti atau makna pertama, orang-orang yang menjadi lemah atau orang-orang yang sudah tidak berdaya lagi. Ini jelas sakit secara fisik. Tetapi dalam kata asteneo itu juga dapat dikaitkan dalam hal pengertian ekonomi. Juga dapat dikaitkan dengan hal rasa takut atau moral dan bahkan hal keagamaan. Berarti kalau orang-orang sakit dalam arti kata asteneo, berarti mungkin dia itu sedang sakit dalam ekonominya, atau dia sedang sakit dalam perasaan, dia sedang mengalami fobia, selalu ada merasa takut. Dia juga mengalami sakit secara moral karena mungkin masalah. Dan yang ketiga, dia sedang sakit dalam hal keagamaan atau kerohanian. Kalau bisa saya hubungkan keadaan yang sedang terjadi saat ini dengan mewabahnya virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 yang sudah melanda seluruh bumi dan khususnya negara kita, kita bisa melihat betapa dahsyat pengaruh virus ini. Gara-gara virus ini telah memberi dampak begitu banyak masalah. Bisa saya katakan, ekonomi bangsa telah sakit. Ekonomi usaha menjadi sakit. Ekonomi rumah tangga itu juga sudah menjadi sakit. Dan karena ekonomi sakit telah menimbulkan ada rasa takut di dalam hidup ini. Akan mengubah moral kehidupan seseorang. Bahkan kalau rohani kita tidak terlalu kuat, maka dengan keadaan kesusahan yang melanda saat ini akan membuat kita sedang mengalami sakit rohani. Karena apa? Kebijakan pemerintah saja sudah tidak memperbolehkan adanya ibadat di dalam rumah-rumah ibadat. Dan kalau saudara tidak pernah beribadat, dan kalau saudara tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, maka tidak dapat menutup kemungkinan saudara sedang mengalami sakit rohani. Dan di dalam sakit-sakit ini ada 3 jenis penyakit. Yang pertama adalah buta. Kata buta di dalam kata Yunani memakai kata tuplos yang artinya tidak sanggup mengerti. Coba kita melihat lebih lengkap Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya membacakan ayat-ayat ini, Matius pasal 13 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka kepada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan mata, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jelas dari ayat-ayat yang terbaca, maka orang-orang yang tidak mengerti adalah orang-orang yang buta. Dan sangat repot kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang hidupnya tanpa pengertian, orang-orang yang tidak mau mengerti. Kedua, yang ada di kolom itu adalah orang-orang timpang. Kata timpang dalam kata Yunani itu memakai kata kolos. Kolos itu artinya tidak ada keseimbangan. Bisa saya katakan, dampak
daripada virus corona ini atau COVID-19 telah membuat banyak kehidupan menjadi timpang. Banyak kehidupan telah hilang keseimbangan, dan ini bukankah suatu penyakit? Dan yang ketiga adalah orang lumpuh. Kata lumpuh memakai kata xeros. Xeros itu artinya kering. Nah, kering, saya bisa kasih contoh. Kalau sebuah pohon sudah kering, berarti dia sudah tidak hidup. Dan kalau dia sudah tidak hidup, dia tidak akan menjadi faedah. Dia tidak akan berguna, dia tidak akan berdaya. Maka jelas, orang yang sakit lumpuh, yang disebut keros, kering, adalah dia orang yang tidak berdaya. Maka tidak usah heran, 38 tahun dia ada di kolam itu, karena memang dia adalah pribadi yang sudah tidak berdaya. Bisa disebut dia kering, dia mati. Tetapi puji akan nama Tuhan. Hari yang tak terduga, waktu yang tidak disangka, Yesus telah mendatangi pribadi orang ini. Dan kita sudah membacakan apa yang Yesus perbuat kepadanya. Yesus menawarkan hal yang sangat dia butuhkan. Maukah engkau sembuh? Sekali lagi, saat ini saya harus katakan, kalau saudara dalam hidupmu sedang mengalami masalah, mungkin buta dalam arti engkau hidup dalam tanpa pengertian. Engkau menjadi orang yang tidak mau mengerti dengan keadaan orang lain. Engkau menjadi orang yang tidak mau mengerti tentang hal-hal yang dibutuhkan orang. Dan mungkin dalam hidupmu, engkau sedang mengalami ketimpangan dalam ekonomi. Engkau sedang mengalami ketimpangan dalam rumah tangga karena lakumu. Gak usah engkau takut. Saat ini Yesus sedang melawat engkau juga. Kepada orang lumpuh ini, Yesus berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Apa jawab orang lumpuh ini kepada Yesus? Tuhan, tidak ada orang yang mau menolong aku. Benar, jawaban yang tepat. Kenapa orang-orang lain itu tidak mau menolong orang lumpuh? Karena saya katakan, orang-orang lain itu juga sedang sakit. Karena satu, mereka adalah orang-orang buta. Mereka yang tidak mau mengerti tentang engkau yang lumpuh. Bermasa bodoh, siapa yang mau tahu engkau? Dan mereka tidak akan mau menolong engkau. Kedua, engkau berharap kepada orang-orang timpang. Jelas mereka juga ada masalah, ada ketimpangan di dalam kehidupan mereka. Dan kalau engkau tetap berharap kepada manusia-manusia yang juga ada kelemahan dan tak berdaya, engkau tidak akan pernah mendapat pertolongan daripada mereka. Tetapi jangan takut, saat ini Yesus sudah berdiri di hadapan engkau, dan dia sedang menawarkan hal yang engkau butuhkan, yaitu kesembuhan. Yang di dalam kata Yunani, hugies, artinya sehat. Artinya, maukah engkau sehat kembali? Maukah ekonomimu sehat kembali? Maukah ketimpanganmu itu sehat kembali? Maukah engkau yang sedang lumpuh, yang mati tidak berdaya, sehat kembali? Jangan pernah engkau berdalih, tidak ada orang yang mau menolong engkau. Yang ada di hadapan engkau Yesus, dia akan segera menolong engkau. Karena apa? Saudara membaca Alkitab. Alkitab mengatakan, setiap kali Yesus melihat orang-orang yang menderita, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia akan menolong orang-orang yang susah. Yakinlah, penderitaanmu itu sedang diperhatikan oleh Yesus. Penderitaanmu akan ditolong. Maka percayalah kepada Yesus, dia akan menolong. Dan Alkitab katakan, bangunlah, berjalanlah, dan luar biasa.
Dengan dia percaya, dia bangun, dia berjalan, dia sembuh. Dan hal itu Yesus buktikan dalam hal dia membangkitkan seorang Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, sudah berbau busuk, tidak mungkin. Tapi oleh perkataan Yesus, Lazarus keluar. Dan Lazarus yang sudah 4 hari mati, sudah berbau busuk, sudah bangkai. Tapi oleh perkataan Yesus, dia bisa sehat kembali. Dan saat ini saya katakan, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau pasti akan disembuhkan, akan disehatkan kembali. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Akhir daripada firman Tuhan, kami datang kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang memiliki kasih. Engkau sudah melihat semua kehidupan kami. Saat ini bila kami ada dalam keadaan sakit, Engkau sudah melawat kami. Kami percaya padamu ada kuasa, padamu ada mujizat, maka Engkau sanggup untuk sembuhkan kami. Dalam nama Yesus, Engkau yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Engkau yang sakit sudah kembali sehat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kamar Rinda, saya percaya firman Tuhan yang boleh kita dengar dapat memberikan sukacita, pengharapan, dan kekuatan. Benar Susi, saya mengimani setiap firman Tuhan yang saya dengar sangat berkuasa. Kita tetap doa bersama agar di masa yang sukar ini setiap umat Kristiani dimanapun berada tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat GPD Pasir Nangka yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, kegiatan ibadah kita masih tetap berlangsung secara online. Setiap keluarga akan mendapatkan jadwal doa per keluarga. Jadwal tersebut akan dibagikan melalui WhatsApp group agar hadirat Allah ada di dalam rumah kita masing-masing melalui doa kita bersama-sama. Persembahan dan perpuluhan jemaat dapat diberikan ke GPD Pasir Nangka atau melalui bank transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Kegiatan Family Camp yang akan diadakan di Sukabumi akan diundur sampai waktu yang cukup kondusif. Bagi jemaat yang ingin mengikuti dapat melakukan registrasi ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Tuhan berfirman, Ia tidak pernah berubah dalam kasih-Nya. Bagi jemaat yang ingin bersaksi tentang kasih Tuhan, dapat menghubungi Saudari Esther dan Saudari Cynthia atau melalui email gpdpasirnangka@gmail.com. Doa adalah kegiatan penting bagi orang-orang yang percaya karena di dalam doa boleh saling menguatkan, saling menopang, terlebih ada semangat baru yang diberikan oleh Roh Kudus. Bagi jemaat yang ingin doakan dapat menghubungi para pelayan Tuhan yang ada di GPDI Pasir Nangka. Mentaati firman Tuhan akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Hikmah ketika kita taat pada aturan adalah hati dan pikiran kita jauh lebih tenang, terhindar dari resiko, dan segala sesuatu lebih efektif dan lebih efisien, sebab kita telah melakukan kewajiban dengan baik. Taatilah aturan pemerintah selama pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan cara rajin mencuci tangan, menggunakan masker kalau keluar rumah, dan menggunakan hand sanitizer setelah memegang barang-barang yang ada. That's right, kesehatan itu sangat penting. Jangan lupa untuk menjaga kelembapan di tenggorokan dengan minum air hangat secukupnya. Lakukanlah beberapa olahraga ringan untuk menjaga stamina imunitas tubuh kita. Bersama kita melawan COVID-19. Akhir kata, Happy Sunday and God bless you.